Pada video kali ini, kembali lagi saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Saya awali dengan menampilkan jendela kerja pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya bagikan adalah cara menyisipkan bagan dan grafik pada slide. Jadi langkah pertama kita gunakan satu slide dulu. Di sini kita tidak butuhkan kotaknya, maka kita hilangkan saja dengan cara klik Aligned pada tab menu Home, kemudian pilih Blank. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah slide kosong. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tab menu Insert. Yang pertama adalah menyisipkan bagan. Untuk menyisipkan bagan pada slide, kita pilih pada bagian Smart Art, kita klik ikonnya. Nah, maka akan muncul atau tampil kotak dialog pada Smart Art digunakan untuk membuat bagan. Ya, di sini kita lihat semua model-model bagannya sudah tersedia secara otomatis, jadi tidak usah lagi kita buat secara manual. Tinggal kita pilih saja model yang mana yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih pada bagian kelima, bagian hierarki. Nah, setelah itu, setelah kita klik pilihannya, maka di sebelah kanannya lagi akan terbagi menjadi beberapa model ya. Jadi banyak sekali modelnya di sini, setiap bagian ini terbagi-bagi menjadi beberapa model. Di sini saya akan gunakan yang standar dulu, bagian paling awal, organisasi chat. Saya klik satu kali, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul sebuah bagan ya pada slide. Setelah itu, setelah ada bagan kita buat, kita lihat pada bagian atas ada penambahan dua tab menu Smart Design dan Format. Jadi kedua tab menu ini digunakan khusus untuk pembuatan bagan ya. Nah, pada Smart Art Design ini bisa diganti model-modelnya ya. Jadi tadi kalau kita sudah pilih misalkan modelnya, namun kita mau ganti bisa kita pilih pada bagian layout. Nah, ini ada pilihannya tadi yang muncul ya. Ada sebanyak 15 ya, ada 15 model di sini. Jadi tinggal dipilih ya, tinggal ditunjuk di sini. Kita lihat perubahannya. Kemudian di bagian Smart Style ini untuk efeknya ya. Jadi kalau kita misalkan mau jadikan bentuk timbul atau misalkan 3 dimensi, bisa juga di sini kita ubah. Ini ada beberapa jenis efek timbul yang bisa kita gunakan. Ya, itu untuk efeknya. Kemudian di change color untuk warnanya ya. Misalkan kita ubah atau pilih warna lain. Di sini banyak sekali pilihannya. Tinggal kita tentukan. Misalkan saya ubah ya, ini saya gunakan misalnya warna ini saya gunakan. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita inputkan teks pada kotaknya ya. Misalkan kita akan membuat sebuah bagan organisasi. Di sini misalkan pimpinan ya, pimpinan misalkan. Teksnya ini bisa kita ganti ya, kalau kita mau ganti model tulisannya pada tab menu Home di sini. Ya. Kita gunakan yang normal saja. Kemudian di bawah pimpinan misalkan ada wakil ya, wakil. Nah, kemudian biasanya di bawah pimpinan itu setelah ada wakil juga ada misalkan sekretaris. Nah, sedangkan di sini kita lihat hanya satu kotaknya ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja kotak. Kalau misalkan masih kita butuhkan, caranya tinggal kita klik kanan pada kotak wakil ini, kemudian pilih accept. Kemudian di sini ada 5 pilihan. Nah, kita ini akan menambahkan setelahnya ya, maksudnya setelah kotak ini, kotak yang ada tulisan wakil, maka kita pilih yang after ya, kotak setelahnya di sini. Maka otomatis akan muncul kotak kedua di sampingnya. Di sini kita ketikkan lagi teksnya misalkan sekretaris misalkan. Nah, di sini tinggal kita ketikkan misalkan anggota ya. Kemudian kita kopikan teksnya. Ya. Oke, setelah itu tinggal kita ubah misalkan kita mau ganti bentuknya ya. Misalkan kita gunakan yang kedua yang menggunakan foto ya. Kemudian diberikan efek timbul seperti ini misalkan.
Nah, setelah itu, jadi bagian ini bisa disisipkan foto. Misalkan foto pimpinannya siapa, foto wakilnya, foto anggotanya, dan sebagainya. Misalkan pimpinan kita sisipkan fotonya di sini. Ya, tinggal kita klik pada kotak ini, di insert picture. Jadi ini icon insert picture ya. Tinggal kita klik, pilih profile, kemudian sisipkan fotonya. Di sini misalkan saya memilih sebuah foto di sini. Nah, ini misalkan ini sebagai pimpinan. Nah, secara otomatis foto akan masuk ke dalam kotak ya. Jadi sudah di setting aturannya, tinggal kita sisipkan saja. Jadi sudah lengkap. Nanti yang lain bisa kita sisipkan, tinggal kita klik pada kotaknya untuk menyisipkan fotonya. Kemudian saya tambahkan slide, new slide kembali. Yang kedua adalah menyisipkan grafik pada slide. Masih di tab menu insert, kita pilih chart ya. Nah, setelah ini untuk grafik juga banyak pilihan di sini, mulai kolom sampai combo ya. Ada banyak pilihan di sini. Saya gunakan yang standar saja di bagian kolom. Saya langsung oke. Nah, setelah itu akan muncul grafik dan akan tampil jendela Microsoft Excel. Nah, ini fungsinya Microsoft Excel untuk jika kita ingin mengganti teks yang ada pada grafiknya. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah grafik daftar pengunjung, misalkan daftar pengunjung sebuah toko ya. Nah, di sini ada kategorinya ya. Di sini juga ada seriesnya ya. Misalkan untuk kategorinya ini kita ganti dengan nama bulan ya. Nama bulan misalkan kita ketik dulu nama bulannya. Kita lihat setelah diketik maka di sini akan berubah secara otomatis ya. Dan bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan 4. Nah, itu. Ini sudah berubah semua. Kemudian di bagian series ya. Nah, kita misalkan ubah nama pengunjungnya misalkan anak-anak ya. Misalkan anak-anak. Kemudian kedua adalah remaja. Ketiga adalah orang tua misalkan ya. Kita melihat daftar pengunjungnya ya. Setelah itu ini untuk mengubah jumlahnya ya. Misalkan kalau kita mengubah berapa anak-anak di bulan 1, di bulan Januari misalkan, berapa misalkan remaja dan orang tua dan sebagainya. Kita anggap sudah sesuai, tinggal kita close saja ini dulu. Nah, sudah muncul tadi ya, ini sudah nama bulannya. Kemudian tadi ada jadi yang warna biru ini menunjukkan bahwa itu adalah pengunjung anak-anak, yang orange menunjukkan pengunjung remaja, kemudian yang abu-abu pengunjung untuk orang tua ya. Kemudian di sini di chart title kita berikan judul misalkan. Tadi adalah daftar pengunjung toko ABC misalkan ya, sebagai contoh saja. Ini untuk grafiknya. Setelah itu grafik juga bisa kita ubah sama tadi dengan bagan. Dia juga memiliki style ya. Kalau kita mau ganti kembali modelnya, nah ini banyak pilihannya. Misalkan saya gunakan ini. Ya. Kemudian juga ada formatnya. Kalau kita mau misalkan memberikan efek timbul ya, kita berikan efek timbul supaya lebih bagus tampilannya. Misalkan ini saya gunakan yang ini. Jadi nanti apa namanya efeknya kelihatan timbul. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan ya. Nah ini untuk pengaturan grafiknya. Kemudian bisa juga kita klik kanan pada slide atau pada grafiknya, edit data untuk menampilkan tadi yang Microsoft Excel ya. Kalau ada misalkan kita mau ubah ini, kemudian ada juga change chart type untuk mengubah model apa namanya grafiknya ya. Kalau kita mau tadi kembali ke tampilan awal, kita mau ganti model grafiknya, tinggal kita klik chart type-nya. Nah, baik, demikian apa yang sempat saya bagikan pada video kali ini tentang bagaimana menyisipkan bagan dan grafik pada slide. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.